Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Pesantren Kilat Ramadan 1442 Hijriah bersama AKTP. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi sadri sahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada? Hari ini pada tanggal 22 April 2021 selama 30 menit ke depan insya Allah kalian akan belajar bersama ibu. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita mulai, mari kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Lingga Sri Manganti Ansori. Ibu mengajar di SDN Setia Manah Mandiri 1. Halo anak-anak Setia Manah. Semoga anak-anakku yang soleh dan solehah dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat, semangat, bahagia, serta istiqomah dalam berpuasanya. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini ibu tidak sendiri. Ibu akan ditemani oleh seorang siswa berprestasi Kota Cimahi. Beliau adalah juara Pildacil Putra Pentas Imtak PAI 2019. Kita sambut Alfairus Cesar Indarto. Silakan. Apa kabar Cesar? Sehat, Bu? Iya. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal harus kenalan dulu. Siap, perkenalkan dulu diri sendiri ya. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfairus Cesar Indarto dari kelas 5C SD Plus Nurul Aulia di Kota Cimahi. Subhanallah. Cesar katanya kesini datang mau khutbah ya? Iya, Bu. Siap? Siap. Sudah hafal isi Udah khutbahnya? jelas dong. Hai, hebat. Oke. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, ibu ada pantun nih. Hari Minggu kita nobar, nonton Persib di televisi. Hari ini kita saksikan Cesar di program Samlat AKTP. Ayo silahkan Cesar. Dimulai, Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Saudara-saudara kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Insya Allah dalam kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan tema menghilangkan penyakit lahir dan batin sebagai berkah Ramadan di tengah pandemi. Berbicara tentang Ramadan, tahun ini berbeda dari biasanya. Puasa tahun ini terasa mengharukan dan tak semeriah biasanya. Betul? Masjid-masjid yang biasanya selalu dipenuhi jamaah sholat tarawih kini dibatasi. Kondisi ini tak lepas dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Berbagai imbauan dan larangan terkait penularan virus corona tentu saja membuat sejumlah tradisi Ramadan terpaksa tidak dilakukan. Hadirin rahimakumullah, selain isolasi dan karantina, pola hidup bersih juga
merupakan upaya efektif dalam mencegah penularan virus corona antar manusia. Nabi Muhammad SAW telah menyatakan pentingnya menjaga kebersihan bagi kesehatan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kebersihan amat erat kaitannya dengan kesehatan. Kesehatan adalah modal paling utama dalam hidup ini. Kecenderungan kita baru merasakan pentingnya suatu nikmat kalau nikmat itu sudah berkurang atau hilang. Betul? Kita baru merasakan pentingnya gigi kalau sedang sakit gigi. Kita baru merasakan pentingnya telinga kalau sudah tuli. Betul? Sepanjang nikmat itu ada, kita tidak bersyukur, kurang pandai dalam menjaganya. Padahal Al-Quran sudah mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Quran surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, jika kamu pandai bersyukur, maka aku akan tambah nikmat itu. Dan jika kamu ingkar terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Demikianlah kesehatan ini merupakan modal utama dalam beraktivitas, baik itu bekerja maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lawan dari sehat adalah sakit. Manusia terdiri dari dua elemen pokok, yakni jasmani dan rohani. Kadang kita kehilangan keseimbangan. Berpayah-payah kita mengurus jasmani, kita bersihkan badan kita dari hadas dan najis, tapi kadang kita lupa untuk membersihkan rohani kita dari perbuatan dosa dengan bertaubat. Begitu juga kalau bicara soal penyakit, kita sibuk kalau diserang penyakit jasmani, tetapi apakah sesibuk itu kalau rohani kita yang diserang oleh penyakit? Al-Imam Al-Ghazali membagi penyakit dalam dua macam. Yang pertama, penyakit zahir atau jasmani, dan yang kedua, penyakit batin atau rohani. Apa perbedaan dari kedua penyakit ini? Yang pertama, kalau penyakit zahir banyak dokternya. Sakit mata ada dokter spesialis mata, sakit jantung ada dokter spesialis jantung, dan penyakit zahir lainnya banyak sekali dokternya. Sedangkan penyakit batin, dokternya hanya agama dan kemauan kuat dari orang itu untuk sembuh. Susah sekali untuk mencari dokter penyakit batin sombong, kikir, bakhil, dan lainnya. Tidak ada dokternya. Dan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, perbedaannya ini aneh. Kalau penyakit zahir, orang yang punya penyakit lebih tahu daripada orang lain. Sedangkan penyakit batin, justru orang lain yang lebih tahu daripada orang yang punya penyakit. Aneh kan? Contoh, ada orang yang terkena sakit jantung. Dia tahu kalau dia terkena penyakit jantung, sedangkan orang lain tidak tahu kalau tidak diberitahu. Tapi kalau penyakit batin ini berbeda. Orang lain selalu lebih tahu kalau penyakit sombong, kikir, bakhil kita ini dibanding kita sendiri. Bahkan kadang kita tidak merasa karena kita menganggap itu wajar-wajar saja. Betul? Umar bin Khattab seringkali bertanya kepada sahabatnya, "Hei, kau lihat saya sombong atau tidak? Kau lihat saya pelit atau tidak?" Jika ada yang memberitahu, beliau bukan main senangnya, bahkan seringnya memberi hadiah. Berbeda dengan kita, jangankan bertanya, diberitahu pun kita tidak terima. Inilah yang namanya penyakit batin. Dan yang ketiga, perbedaan ini yang paling dahsyat. Sehebat-hebatnya penyakit zahir, dia hanya merusak dunia. Tapi jika penyakit batin menyerang, dia merusak dunia, menghancurkan akhirat. Akhir-akhir ini di negara kita, bahkan dunia, disibukkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama virus corona. Presiden, menteri, dokter, semua orang sibuk untuk meningkatkan imunitas agar terhindar dari virus ini. Padahal jika terkena virus corona ini terus meninggal, resiko dunia saja, tidak berpengaruh akhirat. Tapi jika penyakit rohani menyerang, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Di dunia kita susah hidup, di akhirat pun jelas tempatnya. Karena itu Imam Al-Ghazali menghimbau kalau kita begitu bersungguh-sungguh dalam mengobati penyakit jasmani, kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mengobati penyakit rohani kita. Teman-teman hadirin rahimakumullah, marilah kita isi Ramadan tahun ini dengan berpuasa bersungguh-sungguh. Dengan puasa rohani kita dihiasi dengan timbul sifat sabarnya, timbul jujurnya, timbul ikhlasnya,
timbul sikap rendah hatinya, dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang menyehatkan rohani kita. Inilah makna ucapan Rasulullah SAW. Sumutasiu, berpuasalah engkau, maka engkau akan sehat. Bukan sekedar sehat jasmani, tapi juga sehat rohani. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Cesar, semangat sekali khutbahnya. Masya Allah, Ibu jadi ingin tahu nih, kalau Cesar nih, menurut Cesar, tips buat jadi pengkhutbah yang keren kayak tadi itu kayak gimana sih? Kalau menurut saya, Bu, kalau menurut Cesar, kita pertama harus menguasai materi sebelum lomba atau memberi ilmu lah kayak gitu. Iya, pasti. Dan yang kedua, kita harus percaya diri, Bu. Kita harus percaya diri biar nanti kitanya itu kayak berani gitulah. Biar gak ada rasa takut. Dan yang ketiga, kita harus ikhlas memberi ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, Bu. Nah, itu ikhlas ibadah kepada Allah itu yang membuat hati kita, tubuh kita itu selaras, ya. Ya. Bagus sekali Cesar. Nah, Ibu jadi penasaran nih. Kalau Cesar udah besar ini cita-citanya mau jadi apa sih? Kalau cita-cita Cesar mah, Bu, yang apa aja gitu, yang mana saja, yang penting bisa menyenangkan orang tua dan bermanfaat bagi Cesar dan yang lain, Bu. Contohnya seperti profesor atau insinyur. Subhanallah. Cesar, alhamdulillah ya, cita-citanya dari sekarang udah tinggi. Nanti insya Allah cita-cita yang mulia itu akan dicatat oleh malaikat. Cesar akan cita-cita tersebut akan digapai oleh Cesar ya. Amin, Bu. Alhamdulillah. Nah, Cesar nih berkaitan dengan tadi isi khutbah Cesar, berkaitan dengan yang tadi yang Cesar terangkan, kan ada yang namanya penyakit batin, ya. Penyakit batin itu susah untuk dihilangkan, tetapi bisa dihilangkan dengan apa? Dengan tekad yang kuat, Bu. Ya. Anak yang soleh itu pasti berusaha untuk membersihkan Rohani kita. Di samping jasmani pasti rohaninya dibersihkan. Nah, hari ini Ibu ingin menjelaskan 3 hal yang harus dihindari oleh anak soleh selama bulan Ramadan. 3 hal aja dulu. Kalau 3 hal itu kalian bisa, anak-anak soleh di rumah dan Cesar bisa hindari, insya Allah amalan di bulan Ramadan ini akan meningkat. Baik, Bu. Siap? Silahkan. Siap. Ayo kita lihat ya. Nah, yang pertama amalannya itu tidur. Cesar suka tidur? Suka, Bu, setiap malam. Tapi ternyata ada yang tidur itu dibenci oleh Allah. Seperti gimana, Bu? Nah, tidur yang berlebihan. Buka puasa, ngantuk, tidur. Tidak sholat tarawih. Habis sahur, tidur. Ngantuk. Badannya, berat. Matanya berat. Gara-gara apa? Terlalu berlebihan tidurnya. Nah, itu sebenarnya pada bulan puasa itu tidur itu termasuk ibadah. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan bahwa lebih baik tidur daripada mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat gitu. Tetapi tidur berlebihan itu juga dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena bulan puasa itu tempatnya kita untuk berlomba-lomba dalam beribadah. Untuk mendapatkan pahala. Benar sekali. Karena kan pahalanya dilipat gandakan. Sip, gitu. Kalau misalnya orang lain baca Quran, tidur kita.
Orang lain tadarus, ikut pengajian, ini tidur. Bagaimana pahalanya? Kosong. Na'udzubillahi min dzalik ya. Ya. Jadi tetap bulan puasa itu bukan berarti kita harus karena ibu udah kan tidur itu berpahala, tidur itu kan ibadah. Ya tidak seperti itu ya. Tidak terlalu banyak, secukupnya saja. Nah, Minimal 1 jam atau 2 jam ya kalau bagi saya. boleh. Nah, yang kedua itu makan, Cesar. Suka makan? Suka. Iya, pasti ibu juga suka makan. Kalau nggak makan, ibu mati ya tuh. Nah, makan yang bagaimana yang dibenci oleh Allah? Yaitu makan secara berlebihan. Buka puasa, setengah jam lagi buka puasa, ada yang lewat tukang sop buah. Mang, sop buah hiji. Kangge buka puasa. Ada lagi, Mama buat apa? Buat puding, asik. Disimpan dulu buat AA buka puasa katanya. Ada lagi bala-bala, kumpulin. Ada lagi nasi goreng, kumpulin. Ada lagi burger, kumpulin. Sosis, kumpulin. Akhirnya apa? Makan emang banyak, tapi banyak juga yang tidak termakan. Banyak yang mubazir, masuk ke dalam tubuh kita bukan jadi maslahat, bukan jadi penyembuh, bukan jadi tenaga, malah jadi dosa. penyakit dan dosa juga. Bulan puasa itu adalah tempatnya kita mengistirahatkan organ tubuh. Ketika kita buka puasa, langsung makan, semua dimakan. Kalau bahasa Sunda nama mak ya, tidak seperti itu. Anak soleh itu harus dijaga. Rasulullah bersabda, sediakan perut kamu itu 1/3 untuk udara, 1/3 untuk air, dan 1/3 lagi untuk makanan. Iya, dan itu biasanya kita lupa itu. Yang banyak itu apa? Makan aja, minum aja. Udaranya di mana? Kosong. Nggak bisa bertapas, Bu, nanti. Iya, nanti jadi penyakit itu. Ya. Nah, yang ketiga, Cesar, adalah melakukan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Coba kata Cesar, apa sih yang tidak bermanfaat? Bermain game berlebihan. Itu. Sekarang itu ibu lihat ya, di rumah-rumah banyaknya itu anak sekolah, kalau udah ngerjain tugas pasti main game. Kalau nggak main game, nonton YouTube, nontonnya Atta Halilintar, nonton Ria Ricis. Siap. Tuh kan, kamu Biasanya suka juga cringe, nonton. Bu. Tapi saya jarang nonton Atta Halilintar. Iya, sip lah, nggak apa-apa ya. Nah, lebih baik kata ibu tadi apa? Mengisi waktu di bulan Ramadan ini dengan beribadah. Dengan beribadah, Contohnya dengan seperti Al-Quran. Iya, dengan Sholat. sesuatu yang bermanfaat. Misalnya apa tadi? Mengaji Al-Quran. Ngaji. Terus apa lagi? One day one juice biasanya. Wih, bagus. Itu adalah salah satu salah satu cara untuk mengisi di bulan Ramadan, mengisi kegiatan. Bisa juga kan sekarang banyak nih, ada pesantren kilat Ramadan online nih yang disediakan oleh beberapa lembaga. Boleh ikutan, itu lebih bagus ya. Kalau misalnya ibu, saya mau di rumah aja bersama mama, oke. Buat sesuatu yang bermanfaat di rumah. Ada lantai kotor, Dibersihin. bersihin. Kamar tidur belum dibersihkan, Diberesin. Di WC penuh dengan lumut, Disiram kotorannya, terus baru dibersihin. sip itu ya. Ya. Makin bermanfaat, makin besar juga pahala kita di mata Allah ya. Iya. Iya, nah seperti itu. Nah, Cesar, tahu nggak sih 3 amalan yang tadi yang ibu sebutkan itu dalam hukum fikih namanya apa? Namanya apa ya, Bu? Saya lupa lagi, Bu. Nah, ibu kasih tahu ya. Jadi
amalan-amalan yang dikerjakan ini namanya, kalau dalam bahasa fikih adalah amalan yang makruh. Makruh itu adalah amalan yang dikerjakan itu tidak ada dosanya, tidak apa-apa. Tetapi kalau ditinggalkan itu akan berpahala. Begitu. Jadi amalan ini juga termasuk amalan-amalan yang dibenci oleh Allah. Begitu. Jadi kalau kita misalnya menghindari hal-hal yang makruh di bulan puasa, insya Allah kita akan menjadi anak yang soleh. Siap Cesar? Siap. Alhamdulillah. Nah, ada pertanyaan nggak dari Cesar? Saya ada pertanyaan, Bu. Siap. Apakah hal-hal tersebut dapat membatalkan puasa? Nah, apa ya? Hal-hal yang ini dapat membatalkan puasa tidak? Ada beberapa yang dapat membatalkan puasa. Kita lihat dulu ya, kriteria atau hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum. Pasti ya, karena berpuasa itu menahan diri dari makan dan minum. Menahan Jadi hawa nafsu. Iya, kalau makan dan minum pasti membatalkan puasa. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Kalau kamu misalnya, mama sakit, saya nggak kuat berpuasa, alasan aja, akhirnya apa? Nah, itu juga membatalkan berpuasa. Dan yang ketiga adalah haid atau nifas untuk perempuan. Jadi perempuan itu diberi waktu khusus oleh Allah. Ada waktu-waktu libur untuk beribadah, yaitu ketika haid atau nifas. Nah, yang ketiga adalah hubungan suami istri untuk orang-orang tua yang sudah berkeluarga ya. Kemudian selanjutnya adalah penyakit gila. Kenapa gila termasuk hal yang membatalkan? Karena gila itu udah nggak ingat. Dia nggak ingat buang air di mana. Dia nggak ingat menutup aurat. Jadi ibadahnya itu sudah tidak dihitung oleh Allah. Begitu juga puasa. Puasa juga tidak dihitung. Tidak dihitung oleh Allah. Puasanya orang gila. Walaupun misalnya dia masih ingat sakapel gitu, tapi tetap tidak dihitung. Nah, yang terakhir adalah murtad. Tahu artinya murtad? Saya sih sebenarnya lupa lagi. Murtad itu adalah keluar dari agama Islam, atau dia tidak mempercayai adanya Allah. Quitting gitu. Itu. Jadi ketika ada orang dia sudah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia sudah tidak percaya lagi yang namanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, tidak percaya lagi bahwa Allah itu Maha Kuasa, maka dia adalah orang yang murtad. Dan orang yang seperti itu walaupun dia berpuasa selama 40 hari full, tetap tidak dianggap sebagai beribadah. Nah, seperti itu. Tuh. Mengerti Cesa? Mengerti, Bu? Sip. Saya ada pertanyaan lagi, Bu. Siap, silahkan. Jika ada orang yang sengaja batal puasa, itu berdosa atau tidak? Nah, dosa nggak ya kalau misalnya ada orang yang sengaja batal? Aduh, dosa nggak ya? Ya pasti berdosa sayang. Kenapa? Karena puasa itu wajib. Kalau wajib itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan Berdosa. Ya, Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan puasanya itu bahkan dosanya itu lebih besar daripada gunung. Bayangkan Cesar, kalau kita dosanya sedikit aja, itu kita ragu-ragu apakah kita bisa masuk surga. Nah ini puasanya segede gunung, Lebih gede malahan. iya, bisa jadi masuk neraka. Yang kedua adalah mendapat siksa neraka yang tidak terbayangkan. Semua siksa Allah itu pasti pedih, pasti kekal. Tidak ada yang nggak Tidak. sakit. Pasti sakit banget. Iya, tidak ada yang ringan siksa neraka itu. Berat banget. Berat. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tidak berpuasa, nah siap-siap aja. Siap-siap aja. Masuk neraka. Itu. Bahkan ada yang ada riwayat yang menyebutkan bahwa
tidak berpuasa itu akan tidak berpuasa itu dosanya lebih besar daripada berzina. Berzina itu termasuk salah satu dosa besar yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah kecuali Allah menghendaki. Nah, apalagi ini begitu. Nah, satu lagi adalah ternyata orang-orang yang tidak mengerjakan puasa itu termasuk golongan orang munafik, Jasa. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena orang munafik itu dijamin oleh Rasulullah juga masuk neraka. Neraka yang mana? Neraka yang paling dalam. Jadi suluhnya neraka bersama berhala, bersama orang-orang kafir. Ih, ibu ngeri ya? Sama Bu, ngeri. Ngeri banget. Nah, nah, alhamdulillah ya. Mungkin untuk materi hari ini sudah dicukupkan sekian ya. Udah lama ibu bercuap-cuap di sini. Capek Bu. Nah, sekarang ibu ada teka-teki nih. Kita lihat ya. Teka-teki silang. Cesar bisa mengisinya? Semampunya saya aja Bu. Semampunya. Sekarang juga saya suka lupa Bu. Siap. Anak-anak soleh yang di rumah juga bisa ya ikut mengisi, ikut menjawab. Kalau misalnya nanti ketinggalan bisa di screenshot atau bisa dipoto lewat HP ya. Nah, kita lihat yang pertama, makan terlalu banyak hukumnya apa tadi? Hukumnya apa ya? Dari M. Makruh. Pintar, 6 huruf makruh. Sengaja ibu nggak isi, soalnya nanti yang di rumah terlalu mudah ya. Ya, easy, terlalu easy. Nah, terus sok, Cesar sekarang mau mengisi nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4, oke. Silahkan nomor 4, 5 huruf. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. 5 huruf. Kebersihan itu lebih dari 5 huruf. Apa ya? Dari B. Bersih. Pintar sekali. Sama aja dong Bu. Iya. Cuma beda kesamaannya doang. Iya, kan TTS itu harus sesuai kotaknya. Benar atau benar? Benar. Iya, sip. Nah, mungkin sisa kotak-kotak yang lain bisa diisi oleh teman-teman, oleh anak-anak soleh di rumah ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya sampai juga di akhir acara. Ibu ucapkan terima kasih kepada Cesar yang sudah menyempatkan hadir di sini ya. Ya Bu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah yang dihitung oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, dimanapun kalian berada, ibu selalu berdoa semoga kalian tetap semangat belajar, tetap sehat, tetap berusaha untuk bahagia. Insya Allah nanti di waktu yang tepat, di waktu yang terbaik kita akan berkumpul lagi, kita akan sekolah lagi di sekolah yang tercinta. Insya Allah Bu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.